Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Syaputra, nomor pokok mahasiswa 203510508, kelas 3E. Akan membahas materi minggu ke-6 pemrograman web tentang CSS Flexbox dan CSS Grid dari Universitas Islam Riau. Pengertian CSS Flexbox. Flexbox merupakan konsep pengaturan layout yang mengatur ukuran elemen sheet dari suatu kontainer untuk beradaptasi dengan parent atau kontainernya. Flexbox umumnya digunakan pada sebuah elemen yang tidak pasti ukurannya atau berubah-ubah, biasa disebut dengan dinamis. Jadi, hal ini sangat bermanfaat untuk membuat tampilan website responsif. Sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui konsep pengaturan layout menggunakan Flexbox. Mengapa menggunakan CSS Flexbox? Akan memberikan kontainer kemampuan untuk mengatur panjang, lebar, dan posisi item-item yang berada di dalamnya agar memaksimalkan ruang yang ada. Pengaturan ini sangat penting bagi seorang front-end developer untuk membuat sebuah website yang nyaman dilihat di berbagai device dengan berbagai macam resolusi. Cara menggunakan Flexbox ke project. Kita contohkan pada dua sumbu. Flexbox akan menggunakan dua sumbu, yaitu main axis dan cross axis. Seperti namanya, kedua sumbu ini memiliki hubungan hierarkis, yaitu main axis lebih unggul daripada cross axis. Hubungan hierarkis ini merupakan perbedaan utama antara Flexbox dan CSS Grid layout. Secara desain, CSS Grid memiliki dua sumbu non-hierarkis, sumbu baris dan kolom. Pencipta standar web bermaksud menggunakan CSS Grid dengan model layout dua dimensi. Di sisi lain, Flexbox memiliki satu sumbu primer dan satu sumbu sekunder. Karena tujuannya adalah untuk membuat model layout satu dimensi, hal keren tentang Flexbox adalah Anda dapat menentukan arah dari satu dimensi dengan mengatur letak main axis, sehingga Anda dapat membuat layout baris dan kolom sekaligus. Supaya tidak bingung dengan properti pada alignment, perlu diingatkan bahwa ketika Anda menggunakan Flexbox, Anda akan menggunakan model satu dimensi. Meskipun jika layout Anda terlihat seperti dua dimensi, yaitu pada baris dan kolom, item flex hanya dapat digunakan dalam satu arah, yaitu di main axis. Anda dapat mengatur flex dalam satu arah dan menyelaraskan jarak antara item sepanjang cross axis. Properti yang berkaitan dengan Flexbox, yaitu flag atau fleksibel, adalah salah satu superpower display dari CSS3. Memungkinkan kita untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui atau bernilai dinamis. Oleh sebab itu, nilai ini dinamakan flag. Diambil dari kata fleksibel yang berarti mudah diatur, disesuaikan, dan ditukar-tukar. Selanjutnya, flex container, yaitu sebuah kontainer yang menampung beberapa item flex. Relasi dari Flexbox merupakan parent child, di mana setiap item flex pasti memiliki parent langsung flex container. Pada bagian ini, flex container bertindak sebagai parent. Selanjutnya, flex grow, yaitu properti yang diterapkan pada flex item berfungsi untuk mengatur ukuran berdasarkan seberapa besar space kosong yang akan diambil dari flex container. Kemudian ada flex ring, properti yang menentukan beberapa banyak item akan mengecil relatif terhadap sisa item fleksibel di dalam kontainer yang sama. Selanjutnya ada flag wrap, yaitu digunakan untuk mendefinisikan bahwa elemen item di dalam kontainer Flexbox tidak harus disejajarkan dalam satu baris. Artinya, elemen item tersebut digulung atau dipindahkan ke baris baru bila sudah memenuhi lebar kontainernya. Kemudian ada flex basis, yaitu digunakan untuk mengatur ukuran lebar dari item flex bernilai sama dengan nilai width. Membuat menu dengan Flexbox. Dalam kasus ini, kita akan membuat menu navbar sederhana dengan CSS Flexbox. Penggunaan Flexbox di sini untuk mengatur item-item agar mudah diatur. Yang pertama, buka text editor, kemudian buat file HTML sebagai struktur awal, kemudian ketikkan kode HTML yang ingin kita buat. Pada kode HTML yang dibuat akan menyisipkan sebuah gambar logo seperti item menggunakan unordered list. Selanjutnya, tentu kita akan menambahkan sebuah style dari CSS agar tampilan semakin bagus. Jadi, pada properti CSS yang dipakai adalah display flex, agar setiap item menu mudah diatur lalu agar tampilan menu langsung berada di tengah menggunakan justify content atau space between. Yang terakhir,
jika sudah disimpan dan buka pada browser Anda masing-masing untuk melihat hasilnya. Pengertian CSS Grid. CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Penggunaan CSS Grid bertujuan untuk mempermudah developer untuk membuat layout dari desain yang telah dibuat. Mengapa menggunakan CSS Grid? Secara sederhana, CSS Grid adalah CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Penggunaan CSS Grid bertujuan untuk mempermudah developer untuk membuat layout dari desain yang telah dibuat. Properti yang berkaitan dengan grid. Yang pertama, item dan container. Mirip dengan Flexbox, container dalam grid disebut grid container, dan elemen child di dalamnya disebut grid item. Selanjutnya ada grid lines, garis yang membentang membentuk fondasi elemen grid. Ada dua jenis grid lines, yaitu row baris dan kolom atau kolom. Selanjutnya ada grid cell, unit tunggal yang berada di antara dua row lines dan dua kolom lines yang berdekatan. Kemudian ada grid graph, memiliki fungsi mirip dengan margin, yakni memberi jarak kosong antara grid cell. Grid gap yang vertikal disebut kolom gap dan horizontal disebut row gap. Selanjutnya ada grid track, hasil dari dua baris atau garis baik row atau kolom yang berdekatan dan sejajar. Jadi, bisa dibilang grid track ini seperti baris atau kolom. Selanjutnya ada grid area, terdiri dari 4 grid cell atau 3 row lines dan 3 kolom lines, bahkan satu grid cell pun bisa disebut grid area. Kemudian ada display. Untuk menghasilkan elemen grid, maka kita menggunakan properti display, grid atau inline grid sebagai patokan utamanya. Selanjutnya ada grid template rows dan grid template columns. Mendeklarasikan display grid tidak akan langsung membuat elemen tersebut berubah bentuk. Selanjutnya ada grid template areas dan grid area. Membuat template row dan kolom menggunakan nilai yang didefinisikan pada properti grid area dalam elemen grid item. Kemudian ada grid templates, shorthand dari properti grid template columns, grid template rows, dan grid template area. Selanjutnya ada gap. Gap pada elemen grid dapat dibuat dengan beberapa properti berikut. Yang pertama ada row gap, untuk membuat gap pada tiap baris. Yang kedua ada column gap, untuk membuat gap pada tiap kolom. Yang ketiga ada column gap, cara lama seperti column gap. Yang terakhir ada grid row gap, yaitu cara lama sama seperti row gap. Apa itu FR? FR atau fraction merupakan unit untuk mengatur porsi tiap item pada kolom atau baris. Selain dengan menggunakan FR, kita juga bisa memakai pixel, prosentase, atau auto. Dan juga ada repeat, function bawaan dari CSS yang berguna untuk membuat perulangan kolom atau baris yang sama ukurannya. Mengatur single grid item, kita bisa mengatur posisi sebagai grid item dengan menggunakan properti grid column start, grid column end, grid row start, grid row end. Properti ini dapat menentukan posisi item berdasarkan kolom lines dan row lines. Grid column start dan grid row start adalah properti yang menentukan garis awal grid item diletakkan, sedangkan grid column end dan grid row end menyatakan garis akhir dari posisi grid item. Properti-properti tersebut menerima beberapa nilai berikut. Yang pertama ada garis atau line, ditulis dengan angka atau nomor atau nama garis. Yang kedua ada span, nama line atau garis. Item akan membentang sampai nomor garis dan nama garis yang ditentukan. Yang terakhir yaitu auto, yaitu otomatis mengikuti aturan dari kontainer. Dari properti di atas juga memiliki shorthand berikut. Yang pertama ada grid column, shorthand dari properti grid column start dan grid column end. Yang kedua ada grid row, shorthand dari properti grid row start dan grid row end. Jadi kesimpulannya yaitu Flexbox adalah fitur CSS luar biasa yang memungkinkan kita semua merancang struktur tata letak responsif yang fleksibel dengan mudah. Saya sangat menyarankan kita semua untuk mempraktikkan fitur ini karena latihan adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih baik. Kesimpulan CSS Grid yaitu CSS Grid sangat bagus dalam mengatur gambar yang besar. CSS Grid digunakan layout yang berdua dimensi atau kolom dan baris. Kita bisa melihat gambar yang ada di sini.
Flexbox dan CSS Grid. Perbedaannya yaitu Flexbox memiliki satu dimensi dan CSS Grid memiliki dua dimensi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.